ada pertanyaan ya mengenai, nah sepertinya saya juga ada sedikit koreksi kemarin mengenai, nah ini symmetric difference. Jadi ada pertanyaan seperti ini, Bu, apa bedanya A simetrik B dan B simetrik A? Jadi apa bedanya ketika penulisannya itu adalah ini A, nah ini dibalik menjadi B simetrik terhadap A. Nah kalau kemarin ini ada dua contoh yang perlu diperhatikan. Nah, example 6 ini yang saya ambil di bukunya Rosen, belum saya show-kan ya. Nah, kalau contoh 6 ini adalah different saja. Jadi mohon maaf ya, berbeda antara different dengan symmetric different. Jadi kalau different itu adalah sama halnya waktu kita kemarin belajar di sini. Nah, different. Different itu adalah kondisi komplement dari sebuah himpunan A terhadap sebuah himpunan B atau selisih dari B dikurangi dengan A. Nah, ini yang dikatakan different, sehingga contoh ini itu adalah untuk yang contoh different. Nah, coba kita cek lagi ya. Contoh different A dan B. Nah, ini A dikurangi dengan B. Jadi A dikurangi dengan B. B-nya berapa? 1, 2, 3. Sehingga yang tersisa adalah 5. Jadi ketika dituliskan di sini A elemennya 1, 3, 5 dikurangi dengan 1, 2, 3, hasilnya adalah himpunan yang berisi 5. Kemudian berbeda kalau differentnya itu adalah ini dibalik B dikurangi dengan A. Nah, kita punya B dikurangi dengan elemen A. Elemen A ada 1, 3, dan 5. Nah, berarti menyisakan B itu adalah 2. Sehingga different atau selisih untuk A dikurangi B itu adalah 5. Dan B dikurangi A itu adalah 2. Nah, sekarang kalau symmetric different itu adalah secara diagram Venn seperti ini. Jadi dia adalah gabungan, ya, definisinya gabungan antara X yang ada di elemen A dan bukan elemen B, berarti di sini X yang ada di elemen A dan bukan elemen B, digabung atau ditambahkan dengan X yang menjadi elemen B dan bukan elemen A. Nah, sehingga A plus B atau A simetrik different dengan B akan sama hasilnya dengan B simetrik different dengan A. Nah, kalau kemarin saya jawabnya adalah yang mana ya? Nah, ini sudah saya ganti ya. Jadi kan kita punya himpunan A ya, himpunan elemen A yaitu X yang habis dibagi 3. Nah, kita punya 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kemudian himpunan B adalah yang habis dibagi 5. 5, 10, 15, 20. Nah, yang merupakan symmetric different A, symmetric different B maupun B symmetric different A itu adalah gabungan elemen A. Nah, ini 3, 6, 9, 12, 18 dan 5, 10, 20. Ya, ada tanggapan? Nih, kok ada yang mic-nya bocor ya? Oke, berarti sudah saya perhatikan kembali ya untuk yang perbedaan antara different dengan symmetric different. Nah, kemudian untuk hari ini adalah materi lanjutan. Nah, himpunan yang kedua ini kalian bisa cek di Rosen page 63. Jadi kalau kemarin page berapa ya? 59 kalau nggak salah.
59. Nah, mulai dari ini 1T4 set. Nah, itu ada definition 1 sampai kita belajar mengenai kardinalitas ya. Kardinal. Nah, di sini kan ya kardinal. Definisi daripada cardinality of S. Nah sekarang tadi page-nya 63. Nah, kita lanjutkan untuk ini, the power of set. Nah, dari the power of set sampai akhir dari 1.4. 11. Nah, power of set itu berarti bahasa Indonesia adalah himpunan kuasa. Kemudian ada dual, partisi, himpunan indeks, kemudian Cartesian product. Nah, untuk yang pertama ada himpunan kuasa, definition 6. Apabila diberikan sebuah himpunan S, nah power set of S itu adalah semua subset dari himpunan S, atau kita bisa menyatakannya dengan simbol PS, power of S, power set of himpunan S, atau bisa dituliskan ini PA ketika kita menyatakan himpunan itu adalah himpunan A. Nah, definisi secara ini bahasa Indonesianya, himpunan kuasa atau power set dari sebuah himpunan A adalah himpunan dari semua subset dari A. Nah, ini sama dinyatakan oleh PA. Jadi, PA sama dengan B, di mana B adalah subset dari A. Nah, contohnya, what is the power set of set 012? Jadi, ditanyakan, himpunan kuasa dari himpunan 012 itu berapa? Nah, jawabannya adalah the power set of P. Nah, nulisnya tadi apa? Tulisnya tadi adalah seperti ini, PS. PS yang menyatakan bahwa power set of himpunan S. Nah, ini karena dia tidak ada nama himpunannya, langsung himpunan dalam bentuk elemen, sehingga dituliskan P, kemudian buka kurung, kemudian himpunan itu dengan menggunakan kurung kurawal 012, adalah semua subset dari 0, 1, dan 2. Sehingga ada yang pertama himpunan kosong, kemudian yang kedua adalah 0 itu sendiri, himpunan 0, himpunan 1, 3, kemudian himpunan 2, 0 dan 1, 0 dan 2, 6, 1 dan 2, 7, kemudian 0, 1, 2, 8. Jadi di partisi ya merupakan subset itu apa saja? 0, himpunan kosong, kemudian 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 2, dan 0, 1, 2. Nah, contoh lagi. Berapakah himpunan kuasa dari himpunan kosong? Nah, atau what is the power set of set himpunan kosong? Nah, jadi solusinya himpunan kosong itu sebenarnya punya satu subset, yaitu dirinya sendiri, yaitu himpunan kosong. Sehingga power set of himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri. Tetapi dia punya dirinya sendiri, sehingga kita tuliskan himpunan kosong dan himpunan kosong. Nah, yang perlu kita tahu adalah banyaknya himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat kardinal A. Nah, berarti coba 2 pangkat kardinal A. Elvira. Kalau ini berarti kardinalnya berapa, Elvira, untuk yang contoh 11? 3, Bu. Nah, 3. Berarti kalau ukuran power setnya? 2 pangkat 3, 8. Nah, berarti terbukti ya, Elvira. Benar, Elvira. Berarti power set dari 012 ada 8. Kemudian ini himpunan kosong itu adalah ini himpunan kosong 1. Nah, berarti berapa power setnya, Eka Dani? 2, Bu.
2 pangkat 2. 2 pangkat? 2 pangkat 1, 2 Bu, Mas. Ada 2 subset. 2 pangkat 1 ya, kan dia Ya, Bu. elemennya kan himpunan kosong, sehingga 2 pangkat 1 adalah, ini power setnya itu adalah himpunan kosong dan himpunan kosong. Nah, contoh lainnya, bila X habis dibagi 3 dan kurang dari 10, maka nah, ada berapa ini X habis dibagi 3 kurang dari 10? Evi Febrianti. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Berarti nanti ada berapa power setnya? Berarti nanti 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, hasilnya 8. 1 himpunan kosong. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ini sudah ya, bila A himpunan kosong, maka power set daripada A adalah himpunan kosong itu sendiri. Bila A adalah himpunan kosong, maka power set daripada A adalah himpunan kosong dan himpunan kosong itu sendiri. Kalau ini tadi 2 pangkat 1, maka power setnya adalah 2. Kalau ini adalah dia kan bukan himpunan, berarti dia kosong ya, 2 pangkat 0, maka dia power setnya adalah 1. Nah, sekarang Cartesian product. Definisi 7. Nah, misalkan kita punya n tuple yang berurutan. Nah, dia punya indeks A1, A2 sampai dengan AN. Itu adalah koleksi atau elemen yang berurutan dengan elemen pertamanya adalah AI, elemen keduanya adalah A2 sampai dengan elemen ke N-nya adalah AN. Jadi kalau misalnya selama ini kita mungkin punya yang tidak berurutan, maka di Cartesian ini kita mencoba untuk membuatnya memiliki lokasi masing-masing. Jadi A1, ini bisa kayak gini ya, 1, 7, nah. Jadi meskipun elemennya itu tidak berurutan, tapi dia memiliki lokasi yang berurutan. Jadi A1 itu berapa, Rangga? Untuk yang himpunan yang saya tuliskan ini. 1, A2, 7, A3, 5. Nah, jadi meskipun elemennya tidak berurutan, tapi dia memiliki urutan, ordered and tuple, jadi sudah berurutan secara lokasi. Nah, misalkan definisi ke-8, A dan B adalah sebuah himpunan. Maka Cartesian product dari A dan B adalah A cross B. Adalah pasangan A dengan B, di mana A merupakan elemen A dan B adalah elemen himpunan B. Nah, kalau ini adalah contoh yang bukan angka, nanti bisa dicek sendiri. Kita masuk ke contoh yang dia ada angkanya. Berapakah Cartesian product dari A 1,2 dan B adalah ABC? Nah, berarti tinggal dikali 1 A, kemudian 1 B, dan 1 C, kemudian 2A, 2B, 2C. Nah, kalau tadi power set itu adalah 2 pangkat kardinal dari power himpunan, nah ini adalah perkalian dari elemennya. Nah, cobaan siapa ya? Dwi Andika. Elemen A ada berapa? Ada 2, Bu. Elemen B? Ada 3. Nah, dikalikan antar elemennya. Jadi jumlah elemennya ini ada 2, 2 kali 3, dia ada 6. Nah, solusinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan 2 pangkat ya, tapi perkalian dari elemen dari A kali B. Kemudian, nah, berbeda ketika kita mengkalikan A kali B dengan B kali A. Nah, kalau B kali A berarti dia A1, kemudian A2.
kemudian B1, B2 ya, C1, C2. Jika A himpunan kosong dan B himpunan kosong, maka A kali B adalah himpunan kosong. Nah, sekarang ada definisi 9. Definisi 9 itu adalah Cartesian product dari sebuah himpunan. Jadi himpunan, kalau tadi elemen ya, kalau kecil elemen, sekarang himpunan 1, himpunan 2, sampai dengan himpunan N. Nah, perkalian antar himpunan. Nah, himpunannya lebih dari 1. Kalau tadi perkalian antar elemen. Nah, sekarang perkalian antar beberapa himpunan. Maka hasilnya adalah set of order n tuple, atau himpunan dengan urutan A1 sampai N, di mana AI itu adalah belong to himpunan AI. Jadi elemen daripada AI itu adalah anggota dari himpunan AI. Atau dengan kata lain, A1, himpunan A1 dikali himpunan A2 dikali himpunan AN adalah elemen A1, A2 sampai AN, di mana AI adalah elemen dari himpunan AI, A besar I. Nah, sekarang kita cek di contohnya ya, agar lebih bisa dipahami. Berapakah Cartesian product dari A kali B kali C, di mana A memiliki elemen ini, B elemennya ini, dan C elemennya adalah ini. Maka Cartesian product itu consist of order triple ABC. Jadi dia akan sama halnya tadi ya. Kalau tadi kita hanya menyilangkan terhadap 2 himpunan, sekarang 3 kombinasinya, sehingga yang pertama adalah 0, kemudian 1, yang jalan 0, 0, 1, 0. Nah, yang jalan yang paling terakhir, jadi kalau di pemrograman juga demikian ya. Kalian sudah masuk pemrograman belum? Jadi kalau misalkan ada looping for dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian looping lagi for J sama dengan 1 sampai dengan K, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang K, yang J. Jadi yang I itu yang terluar. Nah, ini kan A kali B kali C, maka C-nya yang diselesaikan terlebih dahulu. Kan tadi bilangnya apa? Order ya. Jadi berurutan, order. Ini berarti 0, 1, 1. Nah, 0, 1, 1. Kemudian 0, 1, 2. Kemudian C-nya sudah habis, kita masuk ke yang B, sehingga 0, 2, 0. Nah, 0, 2, 0. Kemudian 0, 2, 1, 0, 2, 2. Terus yang terakhir adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, berapa lagi? 1, 1, 1, 2, sudah habis, berarti kita masuk ke yang 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, dan 1, 2, 2. Ya, jadi ini ya, definisinya tadi adalah is the set of order n tuple. Jadi dia lokasinya berurutan. Nah, sekarang kita refresh kembali dengan menggunakan diagram Venn, karena kemarin kan di pertemuan 10, kita hanya mendapatkan definisi tapi tidak sampai pada contoh-contohnya. Nah, ini untuk lebih tergambarkan dengan menggunakan diagram Venn, himpunan A dan B digabung itu berarti keseluruhan elemen dari A dan B. Nah, jadi semuanya terarsir. A irisan B berarti yang hanya menjadi irisan atau di sini saja. A komplement berarti ini komplement terhadap semesta atau universal, sehingga dia universal dikurangi dengan A. Kemudian ini yang dia merupakan komplement terhadap B. A komplement terhadap B, berarti A dikurangi sama B. Nah, kalau tadi berbeda ya, B dikurangi A hasilnya beda ya. Berarti kalau B dikurangi A berarti yang diarsir adalah yang B saja. Kemudian, nah kalau ini adalah symmetric different. Nah, A gabung B tapi bukan yang menjadi irisannya. Nah, B symmetric different A memiliki nilai yang sama. Nah, tapi mungkin karena tadi kita sudah belajar bahwa suatu himpunan itu adalah
tuples yang order, maka akan menjadi berbeda secara urutan. Kalau secara elemen mungkin sama ya. Jadi B symmetric difference sama A. Nah, symmetric difference sama A itu nanti kalau yang tadi mana? Nah, kalau AB ini kan berarti 3, 6, 9, 12, 18 sama 5, 10, 20. Tapi kalau BA ini nanti menjadi B dulu ya. 5, 10, 20, 3, 6, 9, 12, 18. Oke, itu dari definisi ya, dari definisi buku. Kalian nanti bisa cek di tadi definisinya saya ambil dari buku sini. Makanya dia harus the order and tuple. Kalau kalian cek, kenapa harus menjadi suatu yang berurut? Karena dia terikat pada tuple. Tuple itu apa ya? Himpunan elemen yang lokasinya itu sudah dinyatakan A1, A2 sampai dengan AN. Oke, kemudian nih contoh-contohnya. Dibantu bacakan, ini gampang kok, dibantu bacakan aja sama Azlia. Contoh 1 Azlia. Ngomongnya pakai bahasa Inggris atau gimana, Bu? Langsung aja diinterpretasikan sama kamu. Gabungan himpunan satu yang beranggotakan 135 dan 123 merupakan himpunan 1235. Sehingga himpunan 135 gabungan dengan 123 adalah himpunan 1235. Berarti gampang ya digabungkan. Ini meskipun ada pengulangan tapi elemennya sama, dia tetap tertulis 3. Kemudian nomor 2, example 3. Himpunan 1 intersection itu irisan, kalau union itu gabungan. Irisan dari himpunan 135 dan 123 adalah 13. Sehingga himpunan 135 irisan himpunan 123 adalah himpunan 13. Kemudian contoh 5. Ada himpunan A yaitu 13579 dan himpunan B 246810. Sehingga A irisan B adalah himpunan kosong. Nah, atau kalau hasilnya himpunan kosong dikatakan sebagai tidak. Ini ya, disjoin. Nah, itu kan pernah kita bahas di definisi waktu di pertemuan 10. Nah, kan ini definisi intersection, kemudian union, kemudian yang ketiga adalah saling lepas atau disjoin ketika hasilnya himpunan kosong. Kemarin kan cuma definisi, sekarang saya berikan contoh biar terlihat nyata. Kemudian contoh 8 diganti aja, sekarang Auli, Nuri, Savitri. Jika A adalah A, E, I, O, dan U, di mana himpunan universal atau semestanya itu adalah keseluruhan alfabet bahasa Inggris, lalu maka himpunan A adalah B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, ini tuh A garis, A ada garisnya, jadi simbolnya itu ini loh, komplement itu, ingat ya, kalau komplement kita bisa nulis AC atau A dengan bar atas. Coba saya tunjukkan lagi komplement. Nah, ini ya, masih ingat ya AC atau A bar atas ya. Oke, kemudian contoh 14. Jika A adalah himpunan dari 0, 2, 4, 6, dan 8, dan B adalah himpunan dari 0, 1, 2, 3, dan 4, sedangkan C adalah himpunan dari 0, 3, 6, dan 9, maka berapakah A gabungan dari B, gabungan dari C, dan A irisan dari B, irisan dari C? Maka himpunan dari A gabungan B gabungan C adalah 0, himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Maka himpunan dari A irisan B irisan C itu
memiliki elemen dari ketiga A, B, dan C. Kalau gabungan ini kan tadi cuma 2, sekarang kita 3 himpunan ya. Di gabungan jam 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Sedangkan kalau irisannya berarti yang irisan ketiganya. Kalau misalkan bukan ketiganya berarti dia bukan elemen irisan. Misalkan di sini 2 muncul ya. Di sini juga muncul 2, tetapi di C tidak muncul 2 sehingga dia bukan irisan. Kemudian ada beberapa teorema baru mengenai operasi himpunan. Teorema 16, nah ini mengenai N atau ukuran dari elemen dari himpunan. Kalau tadi kita adalah operasi di dalam himpunan mengoperasikan elemennya. Sekarang ukurannya. Misalkan A adalah himpunan yang merupakan ini ya dari universal U, sehingga NA komplement adalah NU dikurangi dengan NA. Kemudian teorema 17, misalkan kita punya himpunan A dan B, maka N atau ukuran dari A selisih B sama dengan NA dikurangi dengan NA irisan B. Kemudian teorema 18, jika kita punya himpunan A dan B yang merupakan himpunan yang finite terbatas ya. Kemudian A irisan B dan A gabungan B itu memiliki ukuran NAUB sama dengan NA ditambah NB dikurangi dengan NA irisan B. Kemudian yang terakhir adalah misalkan kita punya himpunan ABC, maka gabungannya itu adalah memiliki teorema, memiliki koroleri. Koroleri itu adalah akibat dari sebuah teorema. Jadi NAUBUC sama dengan NA ditambah NB tambah NC dikurangi dengan NA irisan B, NA irisan C dikurangi NB irisan C, dan NA irisan B irisan C. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini misalkan ada soal, ini saya gambar sendiri. Misalkan soalnya hanya seperti ini. Misalkan ada data sebanyak 110 mahasiswa di suatu asrama. 30 mahasiswa itu adalah yang mengambil mata kuliah accounting. Kemudian 35 itu adalah mengambil mata kuliah biologi. Nah, 20 itu yang mengambil keduanya. Nah, ada 2 cara dalam penyelesaian. Kita bisa menggunakan teorema tanpa perlu menggambar diagram Venn. Jadi kalau misalkan diagram Venn mungkin kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kita gambarkan dulu universalnya. Kemudian dituliskan di sini kan universalnya adalah 110. Kemudian nih A, ini untuk A adalah yang accounting, B untuk yang biologi, 20 untuk keduanya, sehingga untuk yang A saja itu adalah 30 dikurangi dengan 20 ya, 10. Kemudian untuk yang B adalah 35 dikurangi 20, 15. Nah, sisanya berarti 110 kurang 10 kurang 20 kurang 15, hasilnya adalah 65. Nah, itu kalau kita menggunakan diagram Venn. Kalau kita mau memanfaatkan teorema, berarti yang pertama diminta cari mahasiswa yang ada di dalam list A atau B. Nah, jumlah mahasiswa yang ada di list A atau B. Jadi NA atau B. Kalau kita cek teorema 18, sekarang saya masih jam 10. 18 berarti yang ini ya, NAUB, NA tambah NB min NA irisan B. NA-nya diketahui, ini ya, 30 ya. Kemudian NB-nya 35. Nah, NA irisan B adalah 20. Sehingga hasilnya 30 tambah 35, 65, dikurangi 20, hasilnya adalah 45. Nah, 45. Ternyata dengan teorema nanti harusnya sama dengan hasil diagram Venn kita. Coba kita cek ya, gabungan ini berarti tinggal kita jumlahkan. Berapa ini berarti?
10 tambah 20, 30 tambah 15, 45. Berarti sama hasilnya dengan diagram Venn. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, on exactly one of the two lists. Jadi diminta hanya ada pada list A atau list B. Nah, berarti kita gunakan yang teorema selisih. Nah, NA irisan B berarti menunjukkan bahwa dia hanya di list A. Nah, caranya berarti kita pakai yang 1.7, yaitu NA dikurangi NA irisan B. Nah, NA-nya tadi adalah 30, kemudian 1.7. NA irisan B ini kok gak irisan ya? Kalau ini gabungan. Mungkin nanti perlu dicek lagi. Kalau ini gabungan, nah untuk mendapatkan gabungan A gabung B, NA gabung B. Nah, di sininya yang salah nulisnya ya. Teoremanya sudah benar menggunakan irisan, di penyelesaiannya yang salah. Harusnya adalah irisan. NA irisan B itu adalah 20 ya. Karena di sini 20 student adalah hot list. Jadi 30 kurangi 20 hasilnya adalah 10. Nah, kita sudah dapat A dikurangi B adalah 10 yang menunjukkan hanya mahasiswa yang memilih kelas accounting. Nah, ini juga sama 10. Kemudian sama halnya untuk yang kelas B saja, berarti B dikurangi A, NB dikurangi dengan A irisan B. B-nya tadi 35 dikurangi dengan 20, 15. Nah, sama dengan diagram Venn. Kemudian, sehingga kita punya mahasiswa yang hanya ada dalam satu list di antara kedua list adalah jumlahannya 10 ditambah 15 yaitu 25. Kemudian soal terakhir adalah tidak ada dari kedua list atau on neither list, tidak ada dalam kedua list. Nah, berarti N A komplement gabungan dengan B komplement. Nah, berarti kita pakai yang teorema 1.8 tetapi ada komplemennya. Nah, kemudian dengan menggunakan ini ya, hukum De Morgan, A komplement irisan B komplement adalah A gabung B komplement. Nah, ini kan sudah di pertemuan 10 yang dengan menggunakan mana ya? A gabung B komplement. Ada di pertemuan 10 kalau nggak salah. Nah, ini hukum De Morgan di pertemuan 10. Nah, B komplement irisan C komplement adalah B gabung C komplement. Nah, sehingga kita menggunakan yang teorema 1.8 yaitu NU dikurangi dengan NA gabung B. Nah, NU-nya tadi berapa? Ini 110 dikurangi dengan N atau jumlah siswa yang A digabung dengan B. Tahu dari mana? Tahu dari yang soal A. Itu 45. Sehingga 110 dikurangi dengan 45 yaitu 65. Nah, ini ya. A adalah universal set of U sehingga NA komplement adalah NU dikurangi dengan NA. Nah, ini kita punya NA, anggap ini adalah A komplement. A komplement sehingga NU dikurangi dengan NA. Nah, A gabung B sudah dapat di A. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang adalah computer representation of set. Nah, ini kenapa diajarkan? Coba kalian cek di buku itu ada.
Nih, mana ya? Nah, ini ada di halaman 73, Computer Representation Offset. Di pertemuan awal-awal kita PHL juga belajar bagaimana merubah suatu bilangan pecahan menjadi biner, bilangan pecahan menjadi heksadesimal, dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa ketika kita berbicara mengenai himpunan. Kalau kemarin kita bicara logika, sekarang kita bicara himpunan di dalam bit atau satuan dari sebuah algoritma komputer ya. Jadi sama, specify, nah, an arbitrary ordering. Nah, jadi harus berurutan tetap elemen of U. Misalkan A1 sampai dengan AR. Yang menyatakan subset A dari U. Nah, cara menggambarkan siapa yang menjadi 1 dan siapa yang menjadi 0 ada di sini. Ketika I itu adalah I dikasih kode 1 jika AI belong to A. Berarti kalau A itu adalah himpunan daripada A, maka dikasih kode 1. Kemudian dikasih kode 0 jika AI does not belong to A. Jadi kalau dia bukan merupakan elemen daripada A, maka dia akan menjadi 0. Nah, sekarang contoh 16. Misalkan U 1 sampai 10. Merupakan elemen daripada U dengan increasing order. Iya kan ya, increasing order kan semakin bertambah, A1, A2 sampai dengan A10. Nah, pertanyaannya ini, what bit string? Nah, bagaimana menyatakan dalam satuan bit yang menunjukkan, nah yang pertama, pertanyaan adalah all odd integer. Berarti yang ditanyakan adalah bit dari bilangan bulat ganjil. Ini soal yang pertama. Soal kedua, the subset of all even integer. Nah, berarti yang soal kedua adalah yang genap. Kemudian soal ketiga, and the subset of integer not exceeding, nah tidak melebihi 5. Itu adalah soal yang ketiga. Nah, oke, solusi untuk soal pertama, karena tadi ditanyakan ganjil, ya, di sini kan ganjil. Berarti 13579. Ini kan himpunan U-nya 13579. Kita diminta nyatakan dalam bit string untuk all odd integer. Nah, 13579. Jadi yang 1 karena dia merupakan ada di elemen U, kita tuliskan 1. Nah, 2 ada nggak di elemen U? Nggak ada, bukan anggota dari yang hasil subset ya, berarti dia 0. Kemudian 3 ada 1, 4 nggak ada. Nah, atau sederhananya 13579 yang ganjil diganti dengan 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 sampai dengan 10 adalah 0. Nah, ini adalah jawaban dalam bentuk bit string. Nah, kemudian yang kedua coba Celia Sianipar. Yang genap, Bu. Ya. 2, 4, 6, 8, 10. Karena 1 ganjil jadi 0. 2 genap 1. 3 ganjil 0. Nah, dan seterusnya 1. ya. Sehingga kita punya order bit daripada even integer of U adalah 01, 01, 01, 01, 01. Yang terakhir adalah integer dari do not exceed 5, jadi kurang dari 5, Anggreta. Yang kurang dari 5 itu kan berarti kurang dari tidak melebihi 5, sorry, tidak melebihi. Do not exceed. Exceed itu melebihi, tidak melebihi 5. Iya Bu, berarti yang 1, 2, 3, 4 jadi 1. 5 termasuk karena tidak melebihi 5. 5 masuk, tapi 6 nggak masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Anggreta? Iya Bu, berarti 1 diganti 1.
terus 2 diganti 1, 3 diganti 1, 4 diganti 1, 5 diganti 1, 6 diganti 0, 7 diganti 0, 8 diganti 0, 9 diganti 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, itu berarti kita bisa merepresentasikan elemen dari sebuah himpunan ke dalam bit string. Sekarang operasi. Nah, kalau dikatakan operasi berarti ada apa operasi itu coba? Operasi itu ada apa saja? Rahmat Khalid, bisa jadi apa saja Rahmat Khalid operasi dalam bit? Mungkin komplement ya, Bu. Komplement. Boleh komplement, gabungan, gabungan, irisan. Nah, tadi itu merupakan operasi. Sekarang operasi dalam bit. Contoh 17, kita punya himpunan 13579 dan himpunan 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian ini. Oh, ini jadi lanjutannya ya, lanjutannya. Jadi dari yang ganjil itu kan kita punya bit, dalam bitnya adalah 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pertanyaannya adalah what is the bit string for the complement? Nah, ini tadi yang sudah dinyatakan sama Rahmat Khalid. Komplement dari ganjil. Nah, komplement dari ganjil adalah genap, atau kalau kita melihat operasi dari mengoperasikan dari bit, nah, komplement berarti yang nilai lain, karena bit itu hanya ada nilai 1 dan 0, maka komplement dari 1 berapa? 0, komplement dari 0, 1, komplement dari 1, 0, sampai selesai ya. Kemudian kita tinggal menerjemahkannya ke dalam set. Nah, sehingga gampang kan, yang 1 berarti merupakan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, operasi lagi, 2 himpunan. Kalau tadi 1 himpunan, sekarang 2 himpunan. Kita punya himpunan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sehingga kalau diterjemahkan dalam bit adalah sebentar, ini unionnya harus tahu ya. Namanya universalnya. The bit of string. Kalau universalnya sama dengan yang sebelumnya, berarti universalnya adalah 1 sampai dengan 10. Ini masih lanjutan, 1 sampai dengan 10. Kemudian, sehingga kita tuliskan di sini, 1, untuk 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, pertanyaannya adalah use bit string, ya harus menggunakan bit string. Jadi pengoperasian kalian harus menggunakan bit string. To find union, nah ini pertanyaan pertama, dan intersection, pertanyaan kedua. Jadi harus ada penyelesaian seperti ini karena yang diminta adalah dengan menggunakan bit string. Kalau misalkan kita union gabungan secara biasa, mungkin kita tinggal menggabungkan 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 1, 3, 5, 7, 9, hasilnya adalah 1, 2, 3, ya. Tapi karena dengan menggunakan bit string harus dituliskan seperti ini. Kita punya bit string untuk himpunan A, kemudian himpunan B. Nah, masih ingat kalau nilai kebenaran dari gabungan? Masih ingat yang jadi kata kunci apa? Salah atau salah ya? Izin menjawab, Bu. Kalau salah atau salah, maka dia salah. Sisanya nah, benar Rahmat Khalid. Jadi kalau gabungan itu yang diingat adalah salah atau salah, maka dia salah. Kalau irisan, benar dan benar, maka dia benar. Kalau ini berarti salah atau salah. Nah, ini benar dan benar, berarti dia benar. Benar atau salah? Benar. Benar, benar, benar. Benar, salah. Yang kita cari adalah yang menjadi salah adalah salah atau salah. Nah, ini kan 0 salah, ini salah. 0 salah atau salah, maka dia salah. Ini 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Sampai sini terlalu cepat penjelasan saya. Nur Aini bisa diikuti? Nur Aini Dwi? Bisa, Bu. Oh ya, oke. Berarti kita punya
hasil operasi dari bit ini adalah ini 111. Tinggal kita terjemahkan ke dalam apa namanya? Ke dalam elemen daripada set dengan menggunakan numerik, bukan lagi bit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian 6 nggak ada karena ini 0 ya. 6 nggak ada, 7, 9. Nah, sama. Sama dengan waktu kita mengoperasikan biasa. Sama halnya waktu dengan ini yang dan coba asofiatul. Coba dibantu jelaskan yang operasi irisan. Asofiatul masih belum open mic. Benar sama benar. 1 sama 1 diirisnya jadi 1. Ya. Selain itu salah ya. 1 sama 0. Iya. Nah, 1 sama 1, 1. 1 sama 0, 0. Kalau kata kuncinya dan tadi benar dan benar, maka benar. 1 Jadi harus 1 dan 1, maka 1. 0 irisan. Ya. 0. Nah, oke, makasih ya Sofiatul. Berarti kita punya hasil seperti ini, tinggal kita terjemahkan ke dalam numerik. Jadi hasilnya adalah 1, 3, dan 5. Sekarang ada lagi dual. Misalkan adalah pernyataannya berkaitan dengan kesamaan dua ekspresi himpunan. Setiap ekspresi mungkin memuat satu atau lebih elemen dan seterusnya. Nah, 2D. Nah, berarti dia adalah himpunan yang diperoleh dari S dengan mengganti. Nah, caranya adalah himpunan kosong diganti dengan universal. Universal diganti dengan himpunan kosong. Atau irisan diganti dengan gabungan, atau gabungan diganti dengan irisan. Kebalikannya ya. Nah, sekarang kita cek. Jika diketahui bahwa S itu adalah A irisan dari A gabung B, nah, maka dual dari S dinyatakan dalam SD. Tinggal diganti aja A, karena ini irisan diganti dengan gabungan. Kemudian ini gabungan diganti dengan irisan. Nah, sehingga didapatkan bahwa A digabung dengan A irisan B itu adalah A. Jadi lebih mudah mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan dual. Kemudian contoh yang kedua, ada S adalah A gabung B, irisan A gabung himpunan kosong. Itu sama dengan A. Maka dual dari S dituliskan dalam S pangkat D adalah A irisan B, karena ini gabungan jadi irisan. Nah, ini irisan menjadi gabungan. Kemudian yang ini irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi universal. Nah, kalau kita cek A irisan B digabung dengan A irisan U, itu hasilnya adalah A. Jadi lebih mudah kita menginterpretasikan hasil dengan menggunakan dual dibandingkan dengan yang menggunakan X. Jadi prinsipnya dual adalah mengganti ini ya, dua ini. Oke, sekarang ada himpunan indeks. Himpunan indeks, nah misalkan I besar itu adalah himpunan tak kosong dan U adalah semesta, sehingga setiap elemen daripada I merupakan anggota I besar dan himpunan daripada AI itu adalah subset dari universal. I disebut sebagai himpunan indeks dan setiap I elemen daripada I disebut sebagai indeks. Nah, maka kalau misalkan kita punya operasinya itu adalah gabungan, maka X merupakan X anggota daripada AI untuk sekurang-kurangnya 1.
1 I elemen daripada I. Dan kalau operasinya adalah gabungan, maka X adalah elemen AI untuk setiap I. Nah, ini kan sudah definisi umum ya. Kalau gabungan sekurang-kurangnya 1, kalau irisan adalah untuk setiap I. Misalkan ya ini I punya elemen, I itu kan punya elemen. Nah, berarti I besar punya elemen I. Ini ya, I besar punya elemen I, sehingga I ini adalah I berjalan dari 3, 4, 5, 6 ini ya. 3, 4, 5, 6. Dan untuk setiap I merupakan anggota dari I besar. Diketahui ada himpunan AI itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan I merupakan subset dari U atau himpunan semesta yang merupakan apa? Kalau Z itu apa? Faisal. Kurang tahu. Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya. Z itu integer. Kalau dia positif berarti bilangan bulat positif. Nah, itu pernah ada di slide sebelumnya. Mana ya? Nah, ini loh. Z sama dengan, kalau lupa dicek di slide sebelumnya ya. Z sama dengan 0, 1, min 1, 2. Bilangan bulat. Dan dia memuat bilangan positif maupun yang negatif ya. Maka untuk himpunan indeks gabungan, nah kita tuliskan dari I sama dengan 1. Yang pertama berapa? Yang pertama berapa ini? Coba Anas. Kan tadi formulanya ini ya. Gabungan dari EI yang pertama berarti berapa? Elemen yang pertama? Elemen yang pertama 3, 4. Nih, elemen yang pertama berarti kan 3, ya. Ya. Nah, I berjalan, nah gabungan kan I berjalan dari I sampai dengan N. Sehingga I yang pertama itu kan 3, berarti 3 sampai dengan N-nya itu adalah 6. Jadi gabungan himpunan indeks I sama dengan 3 sampai 6, kemudian AI sama dengan X yang merupakan elemen dari I sampai dengan I besar. Nah, berarti kalau AI tadi anggotanya dari 1, 2, 3 sampai I, berarti kita ambil sampai dengan I besar. I besar sampai berapa? Sampai N, N-nya berapa? 6. Nah, sehingga gabungan I sama dengan 3 sampai 6 AI sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 6, karena di sini sampai I ya, ini sampai I besar terakhir sampai 6, sama dengan A6. Nah, itu dikatakan sebagai himpunan indeks. Kemudian untuk yang operasi irisan, nah, irisan juga sama, I elemen daripada I besar. Nah, mulai dari yang pertama I besarnya, nah yang elemen pertama dari I adalah 3, berarti 3 sampai dengan N, N-nya 6. AI sama dengan, nah ini adalah untuk setiap I, nah elemen dari, nah yang menjadi gabungan. Kalau irisan ya, kalau gabungan berarti semuanya 1, 2, 3 sampai dengan I, batasnya berarti sampai dengan 6, berarti kita tuliskan 1, 2, 3 sampai 6, A6. Karena irisan maka dia adalah sampai pada yang elemennya sama. Jadi dia punya elemen 1, 2, 3, nah I-nya itu adalah 3, 4, 5, 6, sehingga berakhir di 3. Makanya di sini dituliskan AI sama dengan 1, 2, 3. Kita punya himpunan indeks adalah A3. Ada contoh lagi? Nah, ini ada contoh lagi. Ini malah bukan angka. Kalau ini kan angka, berarti
harusnya bisa dipahami ya. Ini kita punya I dari I kecil sampai N, kemudian AI adalah 1, 2, 3 sampai I. Nah, karena gabungan maka adalah 1, 2, 3 sampai dengan batasnya tadi yang digabung adalah sampai N. Kalau irisan berarti yang dia memiliki sampai pada nilai yang sama, 1, 2, 3 sampai dengan ini 3. Kita cek lagi untuk yang contoh 2. Misalkan U sama dengan bilangan real dan I adalah real positif. Jika untuk setiap R elemen dari real positif diketahui AR itu mulai dari min R sampai R, maka gabungan dari R, nah kalau tadi kita indeksnya I karena diketahuinya adalah AI, sekarang yang diketahui ada AR maka indeksnya menjadi R. R elemen I, AR itu adalah kalau digabung berarti antara mulai dari AR kan mulai dari minus, kemudian sampai I-nya positif berarti dia merupakan bilangan real. Jadi memuat yang negatif sampai dengan positif. Sedangkan untuk yang gabungan itu adalah mulai dari min R sampai dengan R, irisannya itu adalah 0. Nah, I real positif saja, kemudian mulai dari min R sampai R, sehingga irisannya adalah 0. Kemudian ada soal ketiga, misalkan U adalah Z. Tadi Z adalah bilangan bulat mulai dari min sampai dengan apa tadi? Ini slide 11. Nah, kalau real tadi itu kan bilangan yang dia tidak hanya bulat tapi memuat semua ya, bisa himpunan pecahan ya. Makanya dia yang menjadi irisan adalah 0. Nah, sekarang bilangan bulat, kalau tadi bilangan real bisa menjadi pecahan, kalau sekarang bilangan bulat. Bilangan bulat positif, jika untuk setiap N elemen dari bilangan bulat positif, nah diketahui AN adalah mulai dari 2N min 1 sampai dengan 2 dikalikan dengan N. Nah, untuk gabungannya, kita cobakan ya, misalkan N-nya adalah, N-nya mulai apa? Nah, bilangan bulat positif misalkan dicobakan berapa? Muhammad Fahmi Fauzan, kamu pilih berapa? Nyoba nilai berapa? Bilangan bulat positif. 1 aja. Nah, 1, oke. 2 dikali 1, ini kan 2 kali 1, 2 kurangi 1. Kurang 1. 1, kemudian 2 kali 1. 2. Nah, berarti dia batasnya adalah dari 1 sampai 2. Nah, gabungan daripada N bilangan bulat positif dengan I juga bilangan bulat positif, AN itu adalah berarti kalau 0 itu termasuk dalam bilangan bulat positif atau tidak ya? Kalau 0. Ya, Fauzan? Enggak, menurut saya netral. Kurang tahu. Ada yang tahu 0 itu dia bilangan bulat positif atau tidak? Saya mau jawab. Ya. 0 itu bukan bilangan positif maupun negatif. Nah, itu kan sebenarnya antara positif dan negatif. Ya, akademi netral ya. Nah, karena hasil daripada AN tadi berapa yang sudah dicobakan oleh Fahmi Fauzan dengan angka 1. Kalau kita nyobanya 1 aja karena bilangan bulat positif 1 sudah benar, 1 sampai 2. Nah, berarti dia adalah hasilnya itu 1 dan 2. Nah, makanya dia dikatakan sebagai N.
atau bilangan asli, karena di sini himpunan bilangan asli adalah dari 1, 2, dan seterusnya. Sehingga hasil dari gabungan N elemen daripada I, AN itu kan tadi ini soalnya ini AN, maka hasilnya adalah bilangan netral. Bilangan asli, yaitu 1, 2, sampai seterusnya. Nah, ini hasilnya ternyata 1, 2 yang merupakan bilangan asli. Sedangkan untuk yang gabungan, nah kalau gabungan sama ya, kita ingin gabungan, irisan N elemen dari I, AN. Nah, apakah ada irisan antara elemen 1 sampai dengan 2 untuk bilangan bulat positif? Kan ini sampai dengan I besarnya bilangan bulat positif. Ada irisan nggak 1 sampai 2? Eka Dani, ada irisan nggak? Nah, tidak ada, makanya dia himpunan kosong. Nah, kalau ini ada irisan karena dia kan bilangan real, kan dia bisa berupa bilangan pecahan ya Eka Dani ya. Misalkan setengah, kemudian ini kan minus berapa ya? Minus 1/3. Nah, kemudian berapa? Nah, kalau dia ada irisannya karena bilangan real adalah 0. Nah, seperti itu untuk yang himpunan indeks. Jadi ada unsur himpunan semesta, kemudian I besar yang memuat tadi I kecil, kemudian ada himpunan AI yang menjadi acuan untuk mengetahui himpunan indeksnya. Nah, sekarang ada yang namanya partisi. Nah, insya Allah ini materi terakhir ya, partisi. Misalkan S adalah himpunan tak kosong, partisi dari S adalah pembagian S ke dalam subhimpunan yang non-overlapping dan tidak kosong. Sebuah partisi dari S, kumpulan dari P sama dengan AI, dari himpunan tak kosong adalah subset dari S sedemikian hingga setiap elemen A itu adalah anggota dari himpunan S atau belongs to. Nah, dan dia merupakan anggota dari AI. Kemudian yang kedua, himpunan daripada AI itu mutually disjoint atau hasilnya itu kalau disjoint berarti hasil irisannya adalah himpunan kosong atau non-overlapping, tidak boleh saling tumpang tindih. Kalau di mana itu tadi diagram Venn ada kejadian saling tumpang tindih, ya di sini kan dia berarti ada tumpang tindih. Kalau di partisi itu wajib hukumnya tidak boleh overlapping. Atau misalkan dalam simbolnya if AI tidak sama dengan AC, then AI irisan daripada AC sama dengan himpunan kosong atau disjoint. Nah, contohnya, sebentar ini, subset daripada partisi itu dikatakan sebagai sel. Contohnya di diagram Venn, kalau ini tadi ada overlapping, sekarang tidak ada. Jadi di partisi sampai dia tidak boleh ada himpunan kosong. Nah, kalau dari sini kan dia tidak ada yang kosong ya, semuanya merupakan elemen. Himpunan AI, himpunan A1, himpunan A2, himpunan A3, himpunan A4 sampai himpunan A5. Tentunya setiap himpunan punya elemen masing-masing. Nah, contohnya, misalkan kita punya S, himpunan S itu adalah 1, 2 sampai dengan 9. Nah, P1 itu kita partisi menjadi 135, kemudian 26 dan 489. Berarti ada berapa partisi ini? Sekar Bagong? 3. Ada 3 partisi ya. Untuk yang kondisi P1 itu, apakah dia dikatakan sebagai sebuah partisi? Sekar Bagong? P1 apakah partisi? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah iya? Gimana Bu? Maksud?
Nah, ini P1 itu bukan partisi, karena dia meninggalkan elemen 7. Tadi kan wajib merupakan tidak boleh overlapping dan tak kosong. Jadi kalau ada elemen yang ditinggal, berarti dia bukan lagi disjoin atau himpunan kosong, tetapi hasilnya elemennya adalah 7. Ya, masih ada elemen 7, sehingga ini bukan partisi. Yang P2 Faisal. Ini kan saya panggil terus soalnya yang open cam itu biasanya di slide pertama. Faisal, oke Faisal. P2 135 2468 sama 579, apakah dia partisi? Bukan juga. Kenapa? Karena karena 135 sama 579 bukan disjoin. Nah, karena ada elemen 5 yang dia itu adalah overlapping, saling tumpang tindih. Jadi 5 itu ada di partisi 1 ya. 5 itu ada di partisi 1 dan juga dia ada di partisi 3. Nah, berarti gambarnya dia akan overlapping ya. Nah, di sini ada angka 5. Padahal tadi partisi tidak boleh overlapping. Jadi dia P2 bukan merupakan overlapping. Bukan merupakan partisi dari S karena overlapping. Kemudian yang terakhir. Oh, sudah azan ya. Hanifah, P3 Hanifah. Merupakan partisi, Bu. Kenapa? Soalnya tidak ada yang overlapping dan tidak ada himpunan kosong. Nah, yang jawabannya tidak ada overlapping. Nah, ini kan 135, 24, 68, 79. Betul. Alasan pertama tidak overlapping. Alasan kedua adalah tidak meninggalkan salah satu elemen dari himpunan S. Nah, semuanya masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya masuk. Semua elemen masuk ke dalam partisi. Dan yang terakhir adalah irisan. Jadi yang dinamakan himpunan kosong itu adalah irisannya. Irisan dari A1, kemudian A2, kemudian A3. Nah, tulisannya A3 itu sama dengan himpunan kosong. Jadi bukan tidak ada himpunan kosong, tapi hasil irisan dari A1, A2, A3 adalah himpunan kosong, sehingga memenuhi syarat ini, syarat partisi. If AI tidak sama dengan AC, then AI irisan AC sama dengan himpunan kosong. Nah, ini kan sama dengan himpunan kosong, betul. Makanya P3 adalah partisi dari himpunan S. Nah, ini kan teman-teman sudah ada tugas 1, sudah sebelum UTS ya. Kemudian ada kuis, ada UTS. Nah, kalau sikap ini kan dari presensi, makanya dia belum selesai. Kita masih di minggu ke-11. Untuk selanjutnya ini ada tugas. Jadi nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan seperti biasa. Ada pertanyaan untuk sesi ini? Baik Bu, saya mohon izin. Ya. Bu, untuk yang union itu, sebentar Bu, himpunan indeks itu kalau misalkan yang irisan itu gimana Bu caranya? Untuk yang irisan, ya. Jadi kita kan punya 2 himpunan untuk indeksnya. Himpunan indeksnya kan ada 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan dari A, himpunan utamanya itu berjalan dari 1, 2, 3 sampai I. Nah, untuk menentukan sampai berapanya, kita cek di himpunan indeks, berarti sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan ya Eka Dania? Ya, nah, kita punya full element of AI yang dia berasal dari indeks dari I. Kemudian gabungan dari
sorry, bukan gabungan, irisan dari AI, I dari indeks berjalan dari 3 sampai N. Nah, berarti kalau irisan kan berarti yang tumpang tindih ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia 3, 4, 5, 6 indeks. Jadi dia mulai dari, kalau I mulai dari 3 sampai 6. 3 sampai 6. Nah, AI 1, 2, 3. Oh ya, irisan indeksnya. Jadi apa ya? AI kan elemennya 1, 2, 3 sampai I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia dibatasi sampai dengan irisan indeks. Nah, makanya dia sampai dengan 3. Sehingga di sini dituliskan AI adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalau gabungan itu adalah gabungan dari elemen AI dan indeksnya. Indeksnya kan mulai dari 3 sampai 6, sehingga dituliskan 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, ini jadi untuk N-nya itu sebagai batas, gabungannya sebagai batas. Atau misalkan tadi yang himpunan bilangan real. Jadi kan bilangan real kan tadi ada bilangan pecahan, dan mulai dari, kalau ini universalnya mulai dari negatif ya, mulai dari negatif, kemudian ini positif, nah kemudian ada 0. Sehingga irisan dari himpunan bilangan real negatif dan positif adalah 0. Nah, kemudian kalau ini misal AN, kan dia dicobakan N-nya adalah bilangan bulat positif, tadi dipilih 1, 1,2. Nah, irisannya adalah himpunan kosong. Berarti kesimpulannya kalau misalkan irisan itu nilai penengah antara indeks sama AI ya, berarti Bu. Kalau bisa diartikan Bu. Irisan Nilai itu. penengah antara indeks sama AI. Ya, irisan nilai penengah. Iya, penengah atau ini. 1,2 itu penengahnya himpunan kosong kan? Irisan, ya. Irisan antara indeks sama AI. Kan ini 1,2 dan irisannya yaitu bilangan bulat positif. Terima kasih. Nah, nanti mungkin bisa dicek lagi contoh-contoh yang ada di buku. Nah, ini kan ada ya. Union dan irisan untuk bilangan indeks, himpunan indeks.